Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jaga kesehatan, kondisi agar kita terjauhi dari kondisi COVID-19 sekarang ini. Nah, ketemu lagi ya dengan Budila. Jangan sampai bosan, walaupun kita tidak bertatap muka. Yang penting kalian harus tetap semangat. Mudah-mudahan tahun depan nanti 2021 kita akan melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai permintaan dan penawaran karena kebetulan untuk materi sebelumnya sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita masuk ke permintaan dan penawaran. Nah, kalau kalian lihat di situ ada siapa sih? Oh, itu ada ibu-ibu, Bu pakai baju pink, kemudian ada penjual dan mereka sedang lagi bertransaksi di mana di pasar. Nah, di sini kenapa sih digambarkan seperti itu? Karena pada saat itu mereka ini sedang melakukan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran apa? Permintaan dan penawaran harga. Jadi si pembeli meminta harga murah dan si penjual menawarkan harga yang lebih mahal. Nah, saat itu terjadi transaksi, maka akan muncul yang namanya harga keseimbangan pasar gitu. Nah, oke. Sementara apa sih permintaan dan penawaran itu? Pasti kalian penasaran dong, apa sih arti permintaan dan penawaran? Permintaan itu adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, di sini pihak yang melakukan permintaan itu adalah pembeli atau konsumen. Nah, biasanya kita sudah tahu ya bahwa permintaan itu adalah sebuah keinginan yang disertai kemampuan dan kesanggupan pembeli dalam membeli suatu barang atau jasa dalam berbagai tingkat harga tertentu. Nah, sedangkan kalau hukum permintaan itu apa sih, Bu? Jadi hukum permintaan itu adalah hukum yang menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan itu akan turun. Namun sebaliknya, ya gimana sih kalau misalkan kalian ini dikasih harga yang mahal, pasti mungkin kalian akan, tadinya nih misalkan harga iPhone murah 1 juta, iPhone 5S. Nah, pasti kalian akan berbondong-bondong kan membeli iPhone tersebut. Tapi ketika iPhone itu dalam posisi harga yang mahal, otomatis kalian akan mengurangi jumlah permintaan kalian. Nah, itu adalah hukum permintaan. Nah, biasanya hukum permintaan ini akan digambarkan ke dalam sebuah kurva yang namanya adalah kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini digunakan sebagai tolak ukur. Tolak ukur yaitu harga yang mana faktor-faktor lain itu dianggap konstan atau tetap, yaitu bisa disebut dengan ceteris paribus. Ada yang udah pusing banget nih kalian. Gimana sih ngebayanginnya? Nah, oke, kita sekarang lihat di sini ada harga. Kalau digambarkan ke dalam sebuah tabel ada beberapa harga. Di situ kalian bisa lihat perbandingan harga dengan permintaannya. Kalau misalkan harganya 1.000 maka permintaannya 10. Ini andaikan ya. Kemudian harganya 2.000, kemudian permintaannya 8, kemudian kalau harganya 6.000 itu permintaannya 6, sedangkan kalau harganya 8.000 itu permintaannya 4. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa ketika harga itu naik maka permintaan itu jadi menurun. Nah, sehingga bisa kita gambarkan ke dalam sebuah kurva seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini nih teman-teman. Kalau misalkan kurva permintaan, jadi kalau harganya naik otomatis permintaannya itu akan turun. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, untuk yang garis horizontal itu adalah quantity. Nah, kalian bisa lihat di situ kalau semakin ke kanan maka dia akan semakin naik ya. Kemudian di situ ada harga. Nah, kalian bisa lihat di sini sebelumnya ya. Jadi kalau kita bisa lihat untuk harga yang pertama itu di kisaran antara harga 8.000 maka permintaannya jadi 4. Kemudian di harga 6.000 maka permintaannya jadi 6. Kemudian di harga 2.000 maka permintaannya jadi 8. Kemudian di harga 1.000 maka permintaannya jadi 10. Nah, atau bisa dibalik, kalau harganya turun permintaannya jadi naik. Nah, kurva permintaan ini juga bisa bergeser loh. Jadi misalkan harganya tetap nih, tetapi jumlah produknya itu yang diminta bertambah, maka permintaannya pun juga akan meningkat. Contoh tadinya seperti ini kurvanya. Nah, di sini kalau kuantitasnya bertambah, kalau ke kanan kan makanya semakin bertambah kan, tadinya di Q1 jadi Q2, maka posisinya akan bergerak ke kanan. Nah, tapi kalau harganya tetap, tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya pun juga akan turun, berarti dia ngegesernya ke kiri. Nah, misalkan tadinya awalnya dari D1 dengan kuantitas D1 dan P1 harganya tetap, maka dia akan berubah menjadi bergeser ke kiri. Jadi kalau misalkan di sini bisa disimpulkan ya, kalau meningkat berarti kurva permintaan itu akan bergeser ke kanan, tapi kalau menurun kurvanya akan bergeser ke kiri. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang apa aja sih yang bisa mempengaruhi permintaan? Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah harga, yang kemudian kedua adalah harga barang lain. Jadi misalkan contoh
iPhone dengan Samsung. Nah, iPhone ini dengan Samsung kan seperti saing-saingan ya. Otomatis kalau misalkan iPhone dia harganya tinggi dengan spesifikasi seperti itu, maka Samsung itu mengeluarkan harga yang lebih murah dengan spesifikasi yang lebih canggih. Nah, ini akan mempengaruhi harga iPhone. Mungkin saja nanti tahun depan dia akan mengeluarkan produk baru dengan harga yang lebih murah agar produknya laku. Nah, yang ketiga ada kebutuhan, keempat ada pendapatan, kelima ada jumlah penduduk, kemudian yang keenam ada selera konsumen, ketujuh ada tradisi dan gaya hidup, kedelapan ada hari raya keagamaan, kesembilan adalah perkiraan, dan yang kesepuluh adalah kondisi ekonomi. Nah, di situ ada hari raya keagamaan, maksudnya apa? Yang paling kita sering lihat dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita analisa adalah pada saat lebaran. Barang-barang kebutuhan pokok akan naik secara naluriah, secara alami. Nah, itu kenapa? Karena permintaan pada saat kondisi tersebut itu meningkat. Contoh aja apa? Ketupat. Pasti harga ketupat pada saat itu akan berbeda dengan harga ketupat sekarang yang tidak ada hari perayaan keagamaan. Oke, sekarang penawaran. Tadi permintaan, sekarang penawaran. Penawaran itu apa sih? Jadi penawaran itu adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan situasi. Nah, biasanya yang melakukan penawaran adalah pihak penjual. Jadi kalian harus ingat, kalau permintaan itu adalah pembeli, kalau penawaran itu adalah penjual. Nah, jadi nggak hanya permintaan yang ada hukumnya, penawaran pun juga ada hukumnya. Nah, oke, dengarkan baik-baik. Hukum penawaran itu menyatakan bahwa bila harganya naik, maka jumlah penawaran itu juga akan naik. Namun sebaliknya, kalau harganya turun, maka penawarannya pun akan juga turun. Ya, namanya penjual nggak mau rugi dong. Sudah pasti, kalau misalkan harganya turun, otomatis penawarannya juga turun. Kalau harganya turun, penawarannya tinggi, otomatis dia akan mengalami apa? Ya, betul, akan mengalami kerugian. Makanya dia bentuknya apa sih? Sama ya. Nah, kurva penawaran, salah ya. Kurva penawaran digunakan sebagai tolak ukur ada harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Nah, kurvanya seperti ini. Misalkan harga 8.000, harganya mahal banget nih, ditawarkan 10. Kemudian harga 6.000 ditawarkan 8. Harga 2.000 ditawarkan 4. Kemudian harga 1.000 ditawarkan 2. Maka seperti ini bentuk dari kurva penawaran tersebut. Nah, kurva penawaran pun juga bisa bergeser. Nah, kalau misalkan harganya tetap tetapi jumlah produk yang ditawarkannya bertambah, maka dia akan bergeser ke bawah atau ke kanan. Tapi kalau misalkan dia harganya tetap, jumlah yang ditawarkan kurang, maka si kurva penawaran ini akan bergeser ke kiri gitu. Nah, sekarang apa aja sih yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama itu adalah kemajuan teknologi, yang kedua adalah biaya produksi, ketiga adalah persediaan sarana produksi, keempat adalah peningkatan jumlah produsen, kelima adalah peristiwa alam, keenam adalah harapan produsen. Nah, itu. Jadi itu adalah 6 faktor yang mempengaruhi penawaran. Oke, baik, begitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang kurang paham? Nah, kalau misalkan tidak paham, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom YouTube atau di kolom Google Classroom atau bisa WA ke Ibu. Nah, untuk selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas yang sudah Ibu lampirkan di Google Classroom masing-masing. Jangan lupa dikerjakan ya. Oke, Ibu pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.